Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Shalom. Renungan harian pada hari ini Jumat 9 Juli 2021 terambil dari kitab 2 Samuel pasal 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang ayat ini kita tahu bagaimana bangsa Israel berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Tentu seorang berperang butuh penguatan diri, memperlengkapi diri, menguatkan hati demi bangsa dan kota Allah. Karena sesungguhnya Israel yang artinya adalah bangsa Tuhan yang membawa panji atau bendera Tuhan. Dalam kehidupan perjanjian lama sering kita mendengarkan ada terjadi perang satu dengan yang lain. Dalam ayat ini, perang Israel melawan Aram dan Amon. Dalam ayat ini, bangsa Aram dan Amon itu adalah bangsa yang kuat. Secara fisik, betul. Masih ingat Amang Inang? Bagaimana Daud versus Goliat pada saat itu berperang, Israel dan Filistin. Dalam hal ini Filistin itu belum kenal dengan Tuhan. Kita tahu semua ending atau akhir daripada perang ini yang dimenangkan oleh seorang Daud. Ada firman Tuhan yang begitu indah yang boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14 maksud kami, yang bunyinya Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Waduh, firman ini sangat luar biasa. Sebagai umatnya, Tuhan mampu rela berperang. Kita akan diam saja. Dan bagaimana kita juga diingatkan dengan Rom 8 ayat 31b, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Sudah nggak ada. Bapak Ibu Saudara, artinya dikala kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan juga akan membela hak-hak kita. Menguatkan hati. Tentu dengan mempersiapkan mental spiritual kita dalam menghadapi berbagai hal, termasuk si pandemi ini. Amang selalu tekankan, ya, bagaimana berperang melawan pandemi dengan iman, imun, aman. Sekali lagi, dengan iman, imun, dan aman. Dikala kita memiliki iman bahwa Tuhan akan melindungi kita, kita juga memiliki orai labora, berdoa dan bekerja, meningkatkan imun kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, mengikuti prokes dan lain sebagainya. Iman kita sudah peroleh, imun pun tetap kita jaga. Dengan begitu kita boleh dengan melakukan segala sesuatu dengan aman. Tentu prokes itu wajib. Jadi bagaimana kita menghadapi si COVID ini, melawan si COVID ini? Ya tentu dengan iman, imun, dan aman.
Di lain itu, kita harus berhikmat di dalamnya. Melawan dunia ini, ya. Melawan dunia ini, kalau tadi dalam konsep kita ini berperang secara fisik, tapi kita tetap berperang dengan senjata-senjata. Saya punya senjata dengan 5T, ya. T yang pertama adalah tetap kita tenang. Jangan panik. Walaupun informasi tentang kopi di lain sana, ya. Yang pertama kita tenang. Yang kedua, boleh kita tabah. Kita berdoa. Kita harus berserah diri kepada Tuhan. Berserah bukan menyerah. Yang ketiga, tetap kita tegar. Jangan rapuh. Imun kita tetap kuat. Yang keempat, tetap kita tangguh dengan apapun. Karena Tuhan sudah di pihak kita, tetap kita akan diberikan suatu pertolongan oleh Dia. Dengan begitu, kita teguh. Seteguh batu karang. Batu karang yang teguh. Dengan 5T, andalkan iman. You are the winner. Kamu akan menjadi pemenang. Kamu akan menjadi pemenang. Lagu pendukung Bapak Ibu kita dengar bersama dari Kidung Jemaat Yamugir 340. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melawan si jahat yang tetap Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Jika Tuhan sudah berperang, kami akan diam saja, dan bagaimana kami menikmati jika Allah di pihak kami? Siapa yang menjadi lawan kami? Begitu luar biasanya firman Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.